Oke, yang ini, bagian ini yang baru apa, Mbak? Yang di discussion, Pak. Yang di bawah Oke, itu. oke, yang lainnya belum, enggak berubah ya. Cuma di Iya. angka ini aja ya. Oke, oke, baik, semuanya sudah diberi translasi semacam ini akan lebih membantu apa pembaca yang bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nih, em, kemarin, sebentar, oke, yang saya lupa menekankan ini di apa ya di bagian discussion dan nanti overall research-nya harus ditekankan bahwasannya ini itu situasinya itu eh, dalam bahasa Korea, terus kemudian Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi kita fokusnya ke fansub plus offsub dari Korea itu untuk audiens yang familiar dengan bahasa Indonesia. Semacam itu juga. Kalau misalkan ada bahasa Indonesia-nya. Kalau misalkan tidak ada bahasa Indonesia-nya nggak masalah. Tapi semacam ini kan konteks ini kan sangat apa ya Indonesian apa ya lokalisasinya Indonesia. Jadi ini yang harus ditekankan. Somewhere di riset ini kamu harus menyebutkan bahwasannya ini itu konteksnya fansubnya itu dengan target language-nya itu diarahkan untuk konsumen di Indonesia semacam itu juga. Saya belum tahu nanti ditaruh mana, tapi intinya itu perlu ditekankan di situ. Terus kita lihat coba ya. Good. Discussionnya based on the findings about okay. Okay, uses from Gottlieb. Okay. Ada beberapa similarity and differences from previous research in this scenario. Okay. Okay. Di bagian ini saya catat ya. Yang bagian ini saya tandai. Ini saya kasih angka 1. Dengan bagian ke setelahnya ini tidak begitu, bagian-bagian setelahnya ini tidak begitu nyambung. Jadi mungkin perlu diperiksa ulang. Kita di sini ngomongin tentang teorinya Gottlieb, terus yang belakang itu hanya menyebutkan tentang jenis-jenisnya dan macam-macamnya. Em, Kalau mau misalkan kamu mereka pakai teori apa kayak gitu baru ada hubungannya dengan bagian ini karena di sini kamu ngomongin tentang subtitling strategies yang digunakan itu berdasarkan teorinya si Gottlieb gitu. Nah di sini kita nggak menyebutkan teori lain selain itu. Jadi apa yang hubungannya ini yang mungkin perlu dicek. Eh, Semacam itu. Terus ini sepertinya kalau misalnya mau ditaruh di sini, ini juga perlu dielaborasi lagi. Jadi elaborasinya misalkan seperti ini. Em, Kita menggunakan teorinya Gottlieb, oke. Terus kemudian kita menemukan apa? Karena di sini kan ini kita bilang bahwasanya di riset ini kita menemukan ini. Nah, bagian ini itu harusnya jadi satu dengan bagian ini, bagian 3 ini. Ini saya tulis 3 aja. Jadi idealnya 1 dengan 3 itu nyambung. 1 dan 3 disambung. Oke. Terus another previous research, okay. Um, Terus macam ini, oke. Baik, ini sudah lumayan. Kita ada engagement dengan apa eh, tulisan lain. Cuma yang mungkin perlu di sini dilihat apa ya? Ini conclude discussionnya ini perlu kita explore lebih dalam lagi. Ini masih kurang mendalam. Mungkin ada finding-finding lain yang mungkin bisa didiskusikan selain ini. Tapi secara umum em, sudah cukup oke. Jadi misalkan kita sebutkan di sini findingnya
semacam apa, terus kemudian lainnya semacam apa, di finding di sini seperti apa, di finding lainnya seperti apa. Terus karena di sini kita sudah klaim bahwasanya akan ada beberapa similarities and differences, jadi kamu highlight-nya sebenarnya di sini similarity-nya apa, differences-nya apa. Nah, seperti itu. Tapi di sini ini lebih ke apa ya? Agak dicampur. Kalau misalnya semacam ini yang bagian ini kan ada similarities-nya, terus kemudian meanwhile ada kelebihannya yang differences-nya apa. Cuma kita perlu menekankan similarities-nya di bidang apa, differences-nya di bidang apa. Jadi misalkan kamu tahu misalkan di sini sebutin aja misalkan ada similarities and differences. Misalkan di sini yang differences-nya adalah bahwasanya tidak ada pengaruh fandom. Dibuktikan dengan bahwasanya riset ini menemukan tidak ada pengaruh fandom. Sementara riset dari yang lain menemukan ada pengaruh fandom dan macam-macam. Terus kemudian baru kamu explore lagi. Alasannya kenapa kok kira-kira nggak ada pengaruh dari fandom semacam itu. Jadi semacam itu caranya. Karena kita yang di-highlight di sini adalah similarity and differences. Jadi jangan langsung ditembak bahwasanya penelitian ini pakai Gottlieb. Nah, karena kita nggak menyebut penelitian lain pakai apa, berarti nggak kelihatan differences-nya. Untuk membuktikan differences, bahwasanya kita perlu menyampaikan sesuatu terkait finding-nya yang kita lakukan. Kalau subtitle yang digunakan, apa ya, ini bagian ini, teori yang kita gunakan ini adalah teorinya Gottlieb. Ini lebih pas untuk diletakkan di bagian justifikasi kalau kita mau pakai teori ini. Jadi di intro. Jadi teori klaim tentang penggunaan teori yang berbeda itu sebaiknya di intro, bukan discussion. Di discussion itu kita hanya fokus membicarakan temuan kita. Jadi misalkan kita menemukan ini bagian karakteristik of interesting subtitle ini kan belum didiskusikan, di discussion belum masuk. Terus bagian yang ini misalkan terkait ini bagian viewers interest ini belum masuk di discussion saja. Jadi intinya ketika discussion itu kita bilang seperti ini. Findingnya kita sudah jelaskan, terus kemudian di discussion. Jadi kita balik lagi ke rumusan masalah utama kita. Rumusan masalah utama yang kita ambil itu adalah sebentar, saya cek dulu. Rumusan masalah utama kita adalah Oke, model strateginya dari fansub sama offsub. Nah, di discussion itu ngomongin itu. Jadi, saya menemukan kalau fansub itu seperti ini, offsub itu seperti ini. Penelitian lain menemukan seperti itu, gitu loh. Nah, ini agak beda dengan penelitian lain. Nah, kayak gitu loh modelnya di discussion itu. Ini sudah ke arah sana, kita ngomongin kalau penelitian kita kayak gini, penelitian orang lain seperti ini. Tapi phrasing-nya cara apa ya? Cara ngambil stand-nya itu mulainya dari research question dulu. Research question-nya seperti apa? Kamu bilang dulu analisis apa ya? Jadi kalau stylenya fansub kayak gini modelnya. Kalau offsub seperti ini. Terus setelah sedikit dielaborasi sedikit, terus sebutin penelitian ini hasilnya beda atau sama dengan penelitian sebelum-sebelumnya gitu loh. Contohnya si A dia menemukan kayak gini. Nah, terus kemudian kamu engage. Kalau misalkan sama, kira-kira apa yang satu step yang berbeda dengan ini. Ini punya Farah ini sudah ada contohnya yang semacam ini yang bagus, misalkan seperti ini. The new finding is that, nah ini satu step di depan ini. Nah,
bagian hal semacam ini perlu dielaborasi sedikit. Atau kalau misalnya berbeda, kira-kira bagaimana penjelasannya? Kenapa kok ini bisa berbeda semacam itu? Terus rumusan masalah yang kedua, perbandingan antara apa tadi? Lupa sih. Nah, ini perbandingan antara subtitling strategis yang digunakan oleh Offsub dan Vensub, efeknya terhadap viewers interest. Nah, terus kemudian kamu jelasin bagian temuan ini. Misalnya kamu bilang, ini saya belum pernah melihat penelitian lain bilang seperti ini. Nah, itu udah satu temuan baru gitu loh. Jadi kamu bisa mengklaim hal semacam itu juga. Oke. Oke, yang sampai titik ini ada pertanyaan, Farah? Iya Pak, sudah jelas. Oke, ini sudah ada potensi bagus di discussion-nya. Apa? Cuma stand-nya itu tadi caranya seperti itu ya. Cara mulainya, berangkatnya jangan dari finding saja, tapi juga ingat-ingat kembali pertanyaannya apa. Jadi misalnya ada 2 pertanyaan tadi. Nah, itu tadi 2 poin utama di discussion itu 2 pertanyaan tadi. Ini similarity atau differences itu hanya sebagai tambahannya. Misalkan 2 poin pertanyaan tadi, yang pertama adalah modelnya Vensub sama Offsub, ya itu dijelaskan dulu singkat. Jadi saya nemukan kalau Vensub sama Offsub itu beda stylenya. Kalau Offsub kayak gini, kalau Vensub kayak gitu. Nah, saya menemukan bahwasannya penelitian lain itu beda temuannya dengan saya. Mereka menemukan ini. Mungkin alasannya adalah karena saya pakai modelnya Gottlieb, yang mereka nggak pakai. Nah, itu penjelasan di situ. Jadi Gottlieb itu muncul sebagai justifikasi, bukan langsung ditaruh di depan seperti itu. Bagian kedua juga sama, modelnya seperti itu. Oke, itu. Sekarang kita coba lihat ini. Background translation, kita mulainya dari translation. Oke. Nah, yang bagian ini, kalau saya misalkan ingat sarannya Pak Kabilan, itu jarang, akan lebih mudah kalau suatu riset itu kita mulainya dari sesuatu yang agak besar dulu, skupnya. Jangan langsung tiba-tiba langsung loncat ke Indonesia. Nah, kayak gitu. Jadi misalkan aja, kamu bilang aja kalau misalkan ini daripada kita bilang langsung konteksnya Indonesian semacam ini, eh, apa? Mulainya kita perlu mulai dari konteks global. Bilang aja kalau misalkan mau di market ke budaya atau bahasa lain, maka mereka perlu prinsipnya mereka perlu untuk subtitling, untuk translation dan macam-macam seperti itu. Jadi jangan buru-buru loncat ke bahasa Indonesia. Karena bagian setelahnya ini, Roman dan seterusnya ini nggak ngomongin Indonesia. Jadi ini konteksnya masih global. Nah, ketika ini ngomongin Indonesia, jadi ini sangat spesifik, kecil sekali. Nah, itu seperti itu. Terus reverse, oke. Bagian ini sudah cukup jelas. Datanya juga cukup oke. Oke. Terus dari sini terus kemudian kita memutuskan ambil K-pop ini, oke. Terus subtitling sudah dikerjakan oleh beberapa, oke. Nah, ini oke. Oke. Baik. Terus yang bagian ini coba ditambahi lagi. Ini ada 2 riset yang kita kutip. Kalau misalkan bisa ditambah lagi akan lebih kuat sedikit. Jadi kita nggak menganggap bahwasanya apa ya, nggak seolah-olah cuma 2 riset ini di studi sebelumnya. Karena kita bilang bahwasanya studi itu sudah dilakukan oleh beberapa researcher.
Jadi mohon ditambah. Misalkan kamu cari 5 atau 6 atau berapa research gitu, cuma di list saja. Studi tentang subtitling sudah dilaksanakan oleh beberapa researcher, misalkan dalam kurung A, B, C, D, E, dan seterusnya misalkan. Yang meneliti tentang ini, tentang dadat adalah A dan B misalkan. Sementara C sampai E misalkan meneliti tentang dadat kayak gitu. Terus kamu ambil salah satu contohnya yang meneliti tentang A kayak gini, yang meneliti tentang B kayak gini. Jadi seperti itu. Kita pingin apa ya? Kita nggak hanya listing riset terdahulu, tapi menunjukkan posisinya mereka di mana. Jadi seperti itu. Riset ini 5 atau 6 atau berapa yang itu tidak semua harus didiskusikan, diberi contoh saja. Jadi misalkan contohnya riset terkait subtitling itu secara umum dibagi misalkan dua macam. Yang pertama adalah riset yang berkaitan dengan creative translation practices. Di antaranya adalah risetnya si A, si B, si C. Yang kedua adalah riset yang berkaitan dengan strategi subtitling, yaitu diteliti oleh D, E, F, dan G. Gitu loh. Nah, caranya seperti itu. Terus kemudian riset yang meneliti tentang A tadi, yang creative translation practice, mayoritas menemukan bahwasannya creative translation process itu dipengaruhi oleh fan viewers. Contohnya ini Wong Siri, kayak gitu. Contohnya satu, nggak apa-apa. Ini dua contoh ini sudah oke, tapi belum tematik. Diskusinya belum tematik. Nah, ini sedikit diubah organisasinya dengan dirumuskan ulang dan ditambah lagi. Jadi seolah-olah kita menunjukkan bahwasanya kita sudah meneliti mendalam. Peneliti-peneliti sebelumnya itu kayak gimana aja. Pasti selain dua ini, si Wong Siri sama Damayanti N. Hartono kan pasti ada yang lainnya. Itu. Nah, theoretical framework-nya. Vensa. Bagian ini apa ya? Kalau teorinya itu idealnya sesuatu yang lebih mendalam tentang daripada ini. Kalau misalkan ini hanya sekedar definisi, itu apa ya? Kita perlu lebih lagi. Ini kayak semacam definisi gitu loh. Menurut saya bagian live broadcast dan fansub ini lebih ke arah definisi. Jadi kita cuma jelasin fansub itu apa, terus itu apa gitu. Ini dibuat lebih pendek saja bagian ini. Terus karena kita ngomongin fansub, idealnya kita juga ngomongin offsub. Sebentar. Kita tulis ini semacam definisi. Dipindah ke intro saja dan dibuat lebih ringkas. Jika mendefinisikan fansub, maka definisikan offsub juga. Jadi biar berimbang. Subtitling strategies. Nah, ini it has tadi mentioned that dia syntax and remal. Nah, ini untuk teman-teman semuanya, ini istilahnya kita mengutip dari sumber sekunder. Kita sebenarnya ingin mengutip Dias, tapi kita menemukannya di tulisannya Listiawati. Nah, sebaiknya kita cari yang Dias langsung. Semacam ini technically kurang apa ya? Kurang dianjurkan untuk model-model saat ini. Jadi coba cari langsung bacaan dari Dias Sintas and Remail ini. Jadi nanti endingnya kita akan ngomongin bahwasannya Dias Sintas and Remail ngomong ini.
Maunya seperti itu. Walaupun kita ingin highlight bahwasanya ini 2019, tapi tidak menutup fakta bahwasanya ini sekunder. Tulisan aslinya kan di sini. Jadi kita perlu itu mengutip si Dias. Kita perlu kutip Dias ini. Bukan si Listiawati. Nah, ini Gottlieb. Nah, semacam ini. Oke, baik. Mungkin bisa dieksplor lagi lebih mendalam karena ini teori utamanya diskusi. Tidak perlu mendefinisikan ini subtitling strategiesnya, tapi mungkin kamu bisa mengingatkan pembaca bahwasanya apa sih uniknya, apa pentingnya atau uniknya teori ini. Siapa yang sudah pakai teori ini? Nah, semacam itu. Dan yang kedua, karena sebelumnya ini, di bagian ini kamu sudah ngomongin Gottlieb, sebenarnya bagian Gottlieb itu harus ketika pertama kali ngomongin, itu kamu sebutin diskusikan di sini. Kalau ingin dipisah semacam ini, berarti kamu jelaskan di sini tulis misalkan ya, put forth by Gottlieb, yang akan saya diskusikan nanti di section berikutnya, semacam itu. Mungkin perlu disebut will be discussed in the following section, kayak gitu misalkan. Oke. Methodology research approach ini sedikit didiskusikan apa ya alasannya kenapa kamu pilih ini. Boleh ngutip sedikit-sedikit dari buku-buku terkait qualitative research approach di linguistics, misalkan bukunya McKay atau buku yang lainnya. Coba secara umum. Kalau bisa hindari menggunakan buku-buku qualitative research yang di bidang pendidikan, misalkan Creswell itu kan buku tentang research secara umum kayak gitu. Kalau misalkan bisa yang ada nggak sih buku yang terkait linguistik? Kalau ada lebih bagus. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa yang itu disebutkan juga sedikit. Data from the internet langsung saja from HTTP ini, datanya dari HTTP ini dan seterusnya akan lebih mudah. Techniques of collecting the data sudah cukup jelas. For the second data, in the third stage di sini ada TikTok fans subtitle is provided by fans. Baik, ini data yang kedua ini TikTok ini, Farah. Bukan Pak, itu yang pertama, yang data kedua, yang survei itu. Oke, berarti di sini sebutkan tentang data yang kedua. Alasannya kenapa? Karena di sini kamu ngomong ini for the second data. Saran saya ini langsung digabung saja. Saya dapat 2 jenis data. Saya mengumpulkan 2 jenis data. Data pertama adalah data dari reverse live broadcast bla 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 ini. Caranya saya ngumpulinnya kayak gini. Data kedua saya dapat dari survei, cara mengumpulkannya kayak gini. Langsung aja data source sama tekniknya jadi satu aja. Nggak apa-apa. Lebih sistematis daripada diulang-ulang seperti ini. Oke, ini gabung saja. Untuk jurnalnya saya mengumpulkan data, terus data pertama dikumpulkan dengan dan seterusnya. Intinya seperti itu bilangnya. Techniques of analysis bukan teknik data technique of data collection langsung saja data collection sama data analisis saja, bukan teknik. Kalau teknik lebih spesifik. Kita ngomongin metodenya. There are some steps at first. Okay.
Oke, ini nanti bisa dilanjutkan lagi. Oke, cukup promising, bisa dilanjutkan lagi. Ada pertanyaan dulu terkait ini? Tentang itu sudah sepertinya, Pak. Kalau bimbingannya apa nanti terus online atau gimana ya, Pak? Saya belum tahu. Kalau misalkan situasinya kalian memang butuh online karena darurat, eh, bisa kita usahakan online. Tapi insya Allah saya berharapnya minggu besok ini saya sudah bisa masuk ke kampus lagi. Em, apa ada agenda tidak bisa datang ke Malang? Iya, saya masih di kampung halaman sampai hari Selasa kalau nggak salah. Oh iya, nanti bisa dicoba disampaikan saja. Kalau misalkan nanti saya memungkinkan hari Senin, nanti misalkan tidak bisa, bisa kita coba arrange. Di situ ada sesi Zoom juga untuk yang kalau online. Semacam itu aja. Iya, Pak. Oke, Ya, itu bisa diatur belakangan. Oke, baik itu aja dulu ya. iya, Pak. Oke, Ya, terima kasih, kasih. Pak. Ya, sama-sama. Saya nggak catat di Notion. Mungkin catatan nanti saya kirimkan aja, coba kirimkan rekamannya aja. Iya, Oke, Pak. baik kita aja. Christine, yang Iya, ini Bapak. apa yang baru ini, Mbak Christine? Itu saya udah mengerjakan semua bagiannya, terus sudah saya masukkan ke dalam template GBS juga. Mm-mm. Oke, baik. Notes sepertinya nanti kita buat teman-teman juga kita nggak bisa pakai GPS mungkin. Mungkin harus cari jurnal lain. Nanti saya coba carikan juga jurnal lain. Alasannya apa saya ngajukan? Ada dua artikel yang sudah diajukan atas nama saya ke GPS itu. Jadi kalau teman-teman nanti kan publikasi itu kan nama pembimbingnya juga dicantumkan. Akan lebih susah untuk masuk ke GPS karena apa ada dua title yang sudah masuk ke sana. Jadi itu. Tapi sementara kita biarkan seperti ini dulu. Nanti tinggal merubah template-nya mengikuti jurnal berikutnya gitu aja. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Oke, sebentar. Yang belum pernah saya periksa yang bagian mana? Bagian mana, Pak ya? Ini mungkin introduction sama theoretical frameworks. Oke. Terus metode sudah pernah saya periksa atau belum? Sudah pernah di awal dulu, Pak. Cuman yang dulu Bapak feedbacknya kasih saya feedback kalau metode saya kurang rinci. Kemudian di sini saya perinci lagi. Oke, kita coba ya. Baik, kita lihat dulu. Sebentar. Em, Oke, kita mulai dari social class, terus kemudian um, Marxism, oke, Weber, oke. Oke, apakah secara umum kita mau mengikuti teorinya Weber ini? Iya, Bapak. Secara umum banyak Oke, teorinya yang mau saya pakai. oke, baik. Berarti di sini, sebentar, di sini kita bilang bahwasanya eh, kita cenderung setuju dengan Weber eh, dibandingkan dengan Marx. Em, Bisa digabungkan di sini. Mungkin di bagian depannya sini mungkin. Terus ini jangan langsung ujuk-ujuk ke Marx. Di sini kamu sebutin dulu bahwasanya social class itu bisa dikaji dengan
secara apa ya, dengan paradigmnya Marx, Weber, dan siapa lagi gitu misalkan. Nah, terus kemudian Marx kayak gimana? Terus Weber gimana? Nah, setelah itu baru ngomongin ke sini. Since it was defined as a group, definisi yang diintroduce oleh Marx itu nggak lagi cocok untuk masyarakat modern. Nah, kita belum menyebutkan itu. Ini bagian ini sebaiknya setelah kita diskusikan tentang Marx. Jadi somewhere ini harusnya di sini. Ini kritiknya kita. Misalkan ini siapa yang bilang ini? Jadi ini kayaknya perlu ngutip someone kamu di sini. Oke. Terus kemudian baru kamu ngomongin kita cenderung setuju dengan Weber. Di sini diskusikan singkat saja. Marx kayak gimana, Weber gimana. Terus Marx itu lebih detail. Terus kemudian kamu nggak setuju dengan Marx, kamu setuju dengan Weber. Nah, baru kemudian ini lebih detail tentang Weber ini. Nah, Gilbert and Carl ini dia cenderung Weber atau gimana? Posisinya di mana dia? Dia cenderung Weber, Pak. Jadi Oke, yang bawa nanti oke, itu analisisnya itu ke Webernya. oke. Tunjukkan bahwasanya ini inline dengan Weber. Ya, semacam itu. Dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kalau mau mengontraskan antara Marx dan Weber, di sini juga bisa bilang bahwasanya secara umum ada dua paradigm besar untuk mendiskusikan social class, yaitu Marxis kayak gini sama Weber kayak gini. Penganutnya Weber kayak gini. Terus kemudian kamu diskusikan di situ. Kemudian kamu cenderung sana. Nah, stand-nya seperti itu, organize-nya menurut saya. Nah, modern social class better is even more complex. There are many strands and that. Okay. Ini bagian sini sepertinya ada beberapa bagian yang butuh citation. Kita butuh disupport oleh orang lain. Mereka nggak akan percaya kalau kita bilang semacam ini. Nanti kurang. Ini juga citation, resource-nya. Ini juga, walaupun ini kita semua dari semacam itu dari Communist Manifesto, mungkin ada bacaan lain yang lebih awal karena kita butuh sesuatu yang fresh gitu loh, yang mungkin yang bacaan baru atau orang yang menafsirkan punyanya Marx, karena bukunya Marx itu cukup mungkin tidak begitu mudah dipahami untuk orang zaman sekarang. Jadi akan lebih mudah kalau kita juga cite someone else yang mengutip Marx di sini. Jadi seperti itu. Terus severusnya have found heavy social meaning. Oke. Oke, di bagian ini sudah cukup oke dan padat. Terus oke. Di sini ini mendiskusikan bahwasanya made you look kayak gini. Terus di sini mendiskusikan bahwasanya Megan ada banyak social meaning-nya di situ. Terus di sini kayak gini. Yang kurang dari data ini adalah kenapa kamu pilih made you look itu tadi? Ada nggak alasannya di sini kamu sebutkan? Kenapa alasannya kita pilih lagu yang ini instead of other songs?
Di bagian mana kita sebutkan itu? Saya nggak ini sih Pak, belum menyebutkan secara rinci kenapa alasannya. Oke. Saya cuma that the movie is interesting because it contains sign gitu aja. Mungkin Oke. kurang kuat mungkin alasannya Pak ya. Iya, betul. Itu saja. Ini aim to know how social class are illustrated. Ini sama dengan bagian di bawah. Nanti di bawah ada barusan saya lihat yang ini. Nah, ini research ini. Nah, ini jadi agak repetitif. Ini gabung aja dengan bawah yang bagian ini, 2 baris ini. Terus sebelum tiba-tiba loncat ke made you look, karena di bawahnya itu ngomongin Meghan Trainor secara umum. Nah, bagian made you look ini pindah setelahnya. Kita ngomongin Meghan Trainor dulu secara umum, banyak social media-nya kayak gitu. Nah, kemudian bagian bawah. Salah satu lagu yang paling menarik menurut saya adalah Made You Look. Terus kamu definisikan tentang Made You Look. Ini pindah ke bawah. Nah, caranya gitu caranya. Untuk membuat stand, kenapa kok kita pilih Made You Look ini? Ketik setelahnya pindah ke bawahnya ngomongin Meghan. Ini kan ada Meghan Trainor dan macam-macam. Nah, terus kamu taruh di sini. Intinya apa ya? Kenalkan lagu ini dan sebutkan alasan kenapa kita pilih lagu ini. Bagian ini kan sudah jelas. Kita mau neliti tentang Meghan Trainor. Oke. Tapi apa? Kenapa kok kita pilih itu? Nah, itu loh. Jadiin satu dengan ini aja. Kenalkan dulu apa ya? Di riset ini saya mau meneliti tentang lagunya Made You Look. Nah, di sini kenalkan lagu ini. Terus terus alasannya. Nah, di sini ini alasan pilih ini. Pilih lagu ini. Kenapa kok bukan lagunya misalkan apa yang dulu yang pertama kali dikenal itu yang ada All About That Bass ini. Nah, kenapa kok nggak yang ini atau lagu yang lain gitu. Itu cuma arrangement itu tadi biar lebih kuat. Theoretical framework-nya this research held under the principle of multimodal to proceed to data source which are the Oke, bagian ini bukan di theoretical framework. Ketika kita ngomongin kayak gini ini di method. Bagian-bagian kayak gini ini di methods. Kita ngomongin multimodal and so on. Karena kita justify kenapa kita pilih multimodal. Nah, kayak gitu. Kalau pingin jelasinnya framework, caranya adalah misalnya kalau pingin theoretical framework-nya, maka kamu neliti secara semiotik, data bisa dianalisis dengan misalkan monomodal dan multimodal, misalkan kayak gitu. Kalau multimodal kayak gini, kalau mono kayak gini, kayak gitu lah. Jelasin gitu. Caranya kayak gitu. Tapi ketika kamu langsung engage dengan Meghan Trainor, ini lebih pas ketika kamu menjelaskan ini di method. Jadi di sini tuh teori itu kita benar-benar mengenalkan apa ya landasan teorinya. Terus ini enables the use of multimodal approach can result in fresh perspective. The first data taken from the music video taken advantage of the principle of myth. Ini masih ada beberapa yang kecampur-campur. Ketika ngomongin data, ini walaupun kita ngomongin myth, konsep myth, nggak usah dikaitkan dengan data kita. Karena ketika kita ngomongin data, maka kita ngomongin methods. Sounds ini terdengar seperti methods. Terus ini ngomongin approach, ini juga methods. Nggak di sini seharusnya. Terus, nah ngomongin Bartesian semantics semacam itu bisa.
The secondary data analyze. Nah, ini juga sama. Ini methods ini. Bagian sebawahnya bisa jadi enggak, tapi bagian ininya ketika kita ngomongin secondary itu method banget. Oke. Oke. Terus di bagian ini selain literary review, kita juga perlu engage lainnya, misalkan oke. Di sini kamu nelitinya sebentar. Di sini kamu menjelaskan penelitian tentang peneliti-peneliti yang pernah meneliti lagunya Meghan Trainor. Oke, ini state of the arts-nya. Terus kalau di sini ketika kamu ngomongin Bartesian and so on ini perlu dikaitkan dengan penelitian yang berkaitan dengan ini tadi. Apa ya? Sebutkan penelitian yang menggunakan semiotiknya Bartes untuk menganalisis video atau video musik, atau kalau mau lebih spesifik lagi video atau musik atau videonya siapa ini tadi, si trainer ini tadi. Jadi salah satu itu ini sangat teoritis, perlu di-engage dengan penelitian juga. Ada nggak sih penelitian yang pakai ini gitu. Jadi kita nggak hanya apa ya, tiba-tiba ada teori terus kita pakai ini gitu, enggak. Tapi kita juga membuktikan bahwasanya nggak hanya saya yang kayak gitu, ada orang lain juga yang sebelum saya yang sudah mengambil jalan ini. Jadi semacam itu. Ada banyak sekali penelitian yang pakai. Ini secondary data. Oke, video examine. Oke, pakai teorinya Pak Amri sama Pak Yas. Oke. Nah, ini salah satu contohnya. Ini boleh misalkan. Cuma bagian ininya yang intronya itu seperti kelihatan seperti apa ya, kita di methods gitu. Jadi ini biar nggak tercampur-campur, stylenya perlu diubah. Oke. Methodnya qualitative research. Oke. Sudah multimodal begin the data. Okay. Nah, ini kan definisi tentang multimodal tadi. Nah, tadi diskusi-diskusi di atas tentang multimodal itu bisa ditaruh di sini. Sebagian diskusi tentang multimodal di di intro, khususnya yang membicarakan teknis mengumpulkan data multimodal bisa ditaruh di sini. Oke, ada berapa analysis operation, take steps, the analysis operation. Kita nggak umum pakai kata operations, analysis operation karena kita di qualitative research. Istilah ini mungkin kamu lebih spesifik, misalkan the data were analyzed using this procedure, kayak gitu aja. Lebih mudah semacam itu. Terus yang kedua, di sini ada nomor 1, nomor 2, tapi di dalamnya nomor 2 secondary data ada first, ini ada nomor 3 lagi. Jadi nanti khawatir agak confusing antara apa ya, numbering 1, 2, 3 yang pakai angka dengan first, second ini.
ini sepertinya perlu diubah sedikit stylenya biar kelihatan apa ya, nggak membingungkan antara bagaimana ngitung first second, terus kemudian angka 1 sampai 5 dan seterusnya tadi. Kelemahan lagi, kalau misalkan pakai ini, kan berarti ini semua mulai dari ini. Jadi kalimatnya akan kepanjangan kalau kamu pakai semikolon semacam ini. Nah, ini satu kalimat. Terus yang bagian ini dari ini. Jadi ini agak membingungkan kalau ada satu, terus kemudian ada semikolon semacam ini. Karena di sini ada titik. Idealnya semikolon itu kan sub-nya titik. Nah, ini ada semikolon, terus kemudian ada nomor, kayak gini. Ini kayaknya perlu dirapikan. Rapikan lagi yang bagian ini. Overall ini perlu dirapikan. Oke. Results and discussion-nya kemarin, oke, self communication, oke. Friends are control. Oke. Training mentor, oke, oke, oke. Oke. Oke, baik engagement dengan penelitian lain. Nah, semacam ini yang kita perlukan. This is status symbols. Nah, di bagian sini jelaskan bahwasannya karena ini results and discussion-nya itu digabung jadi satu, maka temanya itu disebutkan di sini misalkan nevertheless di research ini saya menemukan ada misalkan ada 5 tema utama kayak gitu. Jadi kamu sebutin 1, 2, 3 kayak gitu akan lebih mudah. Kalau nggak seperti itu agak membingungkan. Sebentar di sini. Oke, bagian kayak gini, ini ada misalnya ini, divided into 7 parts, ini bahwasanya videonya itu atau liriknya itu dibagi menjadi 7 parts, itu kan sebenarnya bagian dari data. Di sini tidak dijelaskan. Jadi maksudnya seperti ini. Yang kedua memproses data. Contohnya seperti ini. Processing from primary source. Oke. Videonya diapakan? Di bagian ini kita sudah jelasin sedikit. Oke, kita pause, kita screenshot, dan terus kemudian kayak kita gini kan, kayak gitu. Ada berapa totalnya screenshotnya? Kamu bagi jadi berapa macam, berapa kategori misalnya. Oke, satu video ini saya potong jadi 7 bagian. Nah, semacam itu. Terus kemudian bagian itu saya examine denotasinya, konotasinya, interpretasinya kayak gitu. Nah, bagian itu yang belum cukup detail di sini. Terus misalkan semacam ini construct a results and drawing conclusion. Terus ini apakah mengikuti orang lain atau tidak? Step ini kamu menemukan sendiri atau meniru orang lain. Jika mengikuti orang lain, maka perlu decide juga. Misalkan saya mengikuti prosedur yang digunakan oleh si A, dia pakai kayak gini. Oke, jadi kayak gitu. Itu terus kemudian beberapa di sini detailnya dibiarkan di sini tidak masalah. Ada beberapa detail yang mungkin bisa ditaruh di atas yang perlu diletakkan di atas, dikenalkan lebih dulu lagi. Jadi itu yang perlu sebentar. Oke, ini yang lainnya sudah oke. Ini karena tema mungkin
di sini dikenalkan dulu saja, misalkan lebih spesifik. Karena kita ngomongin finding, jadi badan kita ngomongin ada beberapa few hidden meaning kayak gitu. Bilang aja misalnya hidden meaning-nya ada 5 kayak gitu. Di research ini saya menemukan 5 hidden meaning of social meaning. Ini itu. Yang pertama adalah trends are controlled by the upper class. 2 kayak ini, 3 kayak ini. Nah, itu lebih sistematis dengan signpost semacam itu. Okay, taste is a status symbol kayak gitu. Yang kedua adalah taste is a status symbol. Yang kedua semacam ini kayak gitu. Itu juga boleh, akan lebih mudah buat kita. Argue, okay. All the people in the scene stated are performing themselves in a sense of taste. Okay. Okay. Cari juga research lain yang menemukan terkait ini taste is a status symbols. Ini mayoritas di sini masih backup secara apa ya, theoretical resources. Tapi penelitian yang berkaitan dengan itu apakah ada, itu juga perlu. Jadi sedikit beda. Backup yang kaitannya dengan secara teori, misalkan kita ngutip dari buku A, buku B, buku C, itu oke. Tapi karena kita ngomongin riset kita, finding kita akan lebih pas jika riset kita dibandingkan dengan riset lain. Backup dari buku semacam ini untuk menjelaskan sudah benar posisinya. Cuma jika ada penelitian yang mirip-mirip ini, temuannya mirip dengan ini, maka akan lebih bagus lagi untuk sebutkan kalau misalnya ada. Nah, Susan sama Wilson ini lebih ke teori untuk backup. Tapi research kita belum menemukan semacam itu. Nah, oke. Baik. Di sini masih untuk results and discussion, saya kasih catatan di sini. Backup resource dari buku sudah oke dan bagus. Perlu ditambah resource dari penelitian sebelumnya yang belum ada di sini. Karena kita mau engage, membandingkan temuan kita, akan lebih mudah kalau temuan kita itu dibandingkan dengan temuan orang lain. Jadi semacam itu. Conclusion-nya, sebentar. The study aims kayak gini, oke. Ini tidak usah diulang lagi, aim-nya kayak gini. Ini sudah disebutkan sebelumnya, jadi di sini tidak usah lagi. Jadi langsung saja kayak kita nggak lagi ngomongin ini, langsung kesimpulannya secara umum. Saya menemukan 5 ini kayak gitu. Penggunaan teori dan macam-macam ini kalau nggak ada one step ahead-nya nggak perlu disebutkan di situ. Semacam itu. Future research should consider alternative methodology such as distributed racism and sexuality methodology. Ketika kita ngomongin metodologi, alternative methodology and teori, teorinya kaitannya dengan racism and sexuality. Tapi metodologinya apa yang mau disarankan? Nah, semacam itu. Karena kita ngomongin metodologi and teori. Teorinya oke, teori racism and sexuality misalkan. Metodologinya seperti apa? Ini salah satunya. Terus, oke. Apa kelemahan riset ini? Kita perlu reflect. Kira-kira apa yang masih kurang dari riset saya ini? Sehingga researcher ke depan itu bukan hanya kita memberi ini standar, saran standar
gunakan teori lain, metode lain. Oke. Kita perlu apa ya? Menemukan dulu kelemahan kita kenapa. Kenapa kemudian orang lain kita sarankan pakai teori lain? Kenapa kok nggak pakai teori kita? Berarti kan ada kelemahan dari riset model kita. Apa kelemahannya itu? Coba cari satu aspeknya. Mungkin apa ya? Ada yang masih kurang mendalam atau sesuatu yang lainnya. Coba itu dicari dulu. Oke, secara umum itu, Christine ada pertanyaan? Iya Bapak, terkait dengan semikolon tadi, penggunaan semikolon itu lebih baik di-arrange lagi, tetap menggunakan semikolon, atau dirubah lagi step-nya, mungkin menggunakan first step dibikin satu paragraf, second step dibikin another paragraph gitu, atau tetap pakai semikolon, Pak? Sebaiknya nggak semikolon. Kalau semikolon itu idealnya seluruh semikolon itu dalam satu kalimat. Cuman kan 5 step tadi itu kan panjang sekali. Itu kan nggak mungkin itu harus dalam satu kalimat. Apa ya, kesulitan kita arrange kalimatnya. Mending bisa jadi nanti lihat aja panjangnya setelah diedit seberapa banyak. Kalau misalkan cuma satu paragraf cukup ya satu paragraf saja. Bilang aja ada 5 step. Pertama adalah ini. Kedua ini. Selanjutnya kayak ini. Kayak gitu-gitu aja. Jadi nggak harus dinomori. Dinomori boleh tapi cocok memang untuk semikolon tadi. Cuman karena listnya terlalu panjang, karena di situ kamu juga nambahkan penjelasan-penjelasan, nggak efektif menurut saya untuk kalimatnya. Karena idealnya seluruh bagian di semikolon itu harus dalam satu kalimat. Tapi tadi kan ada kalimat yang ada titiknya, ada yang semikolon, jadi itu kurang efektif. Oke. Iya Bapak. Kemudian tanya lagi, ini yang tadi, bukan tanya sih, ini mengkonfirmasi aja, kalau tadi yang step methodology itu tadi, saya tidak mengutip atau tidak mencontoh orang lain, saya cuma menjelaskan apa yang saya lakukan during my Oke. research. Oke, boleh semacam itu saja. Processing the primary data, the first primary data, processing the secondary data, terus kemudian oke. Nggak masalah, semacam itu boleh. Tidak perlu. Kalau misalnya ada citation bagus, kalau memang tidak ada, kita pakai model kita sendiri ya nggak masalah. Oke. Bapak, kemudian tadi masalah kesulitan resource, apa saya pakai buku itu karena saya merasa kesulitan mencari jurnal yang relate terhadap social class. Gitu Pak. Coba dicari lagi dengan scope yang lebih luas, nggak harus social class. Mungkin apa ya, yang mirip-mirip itu dari risetnya si Meghan Trainor, yang terkait Meghan Trainor ini, mereka yang neliti itu apa aja yang diteliti? Femininity, oke. Ini pada dasarnya bisa coba di-engage ke riset-riset yang ada di sini. Jadi nggak harus social class, cuma minimal kita ada perbandingan. Kalau enggak kamu bandingkan dengan riset lain yang ngomongin social class, idealnya kamu bandingkan dengan riset lain minimal yang berkaitan dengan si Meghan Trainor. Akan lebih mudah semacam itu. Karena kita ngomongin finding kita itu kan riset. Jadi idealnya kita ini hanya membandingkan dengan riset yang lain. Teori itu bisa untuk membackup untuk discussion-nya kamu, tapi kita juga perlu untuk membandingkan dengan riset yang lain. Mungkin tidak harus sangat spesifik dengan ini, misalkan sini ngomongin tentang trends are controlled by the upper class, misalkan gitu. Terus misalkan ada riset lain yang ngomongin tentang upper class, walaupun nggak ngomongin terkait trends, lebih spesifik, atau misalnya ngomongin trends, misalnya ada riset si A ngomongin bahwasanya trends itu juga dibentuk oleh lower class. Tapi di riset saya menemukan bahwasanya trends ini hanya dikontrol oleh upper class. Kayak gitu juga bisa. Jadi nggak harus benar-benar sangat spesifik persis seperti punya kita. Sebagian aspek dari kita juga nggak masalah. Model yang kedua, misalkan taste is a status symbol, kayak gitu. Taste itu menunjukkan simbol status orang kayak gimana, kayak gitu. Risetnya si B nemuin bahwasanya status simbol itu ditunjukkan dengan bukan taste,
tapi dengan item lain kayak gitu, misalnya apa kayak gitu. Status simbol ditunjukkan dengan badan misalkan kayak gitu. Bagaimana apa ya konsep seksi menunjukkan status simbol kayak gitu. Nah, itu nggak terlalu nyambung, tapi kamu ada komparasi dengan penelitian yang lain. Tidak harus kaitannya penelitiannya itu menyebutkan tentang taste sebagai status simbol. Minimal penelitian tentang status simbol atau terkait taste kayak gitu. Itu sudah bisa. Oke, Oke, Bapak, terima kasih. good. Oke, baik. Itu dulu. Terima kasih, Christine. Ada lagi, Nurfi? Pak. Gimana, Nurfi? Tes. Ya, Ya, saya udah masukin di Google Drive. Yang week 14 week 14. di bawah. Iya, itu sama ada satunya lagi. Itu Oh, yang yang dua ini ya. Oke. ya. Oke, baik. Kita coba lihat. Introduction, freedom of speech, dysfeminism, freedom of speech. Ini bagian ini improving comments dan oke. Oke. Bagian ini aja yang mungkin perlu di apa ya? Somehow diedit sedikit. Jadi kita pengen startnya bagus, mulainya dari freedom of speech. Cuma relate-nya itu agak apa ya? Kita perlu agak mengubah lagi caranya gimana itu biar bisa nyambung ke dysfeminism itu tadi. Jadi intinya kan kita mau bilang bahwasanya orang itu ada freedom of speech, terus kemudian mereka menyalahgunakan freedom of speech-nya. Kayak gitu. Iya, Pak. Kurang lebih seperti itu. Semacam itu, kurang lebih semacam itu. Nah, ini masih apa ya? Kalau dari yang di ini teks di ini masih kurang apa ya? Related dengan dysfeminism-nya. Mungkin kita bisa ambil angle lain gitu loh, Mbak. Jadi nggak mulainya dari freedom of speech kayak gitu misalkan. Langsung misalkan banyak orang itu mengungkapkan apa ya? Kayak misalkan sosial media itu memberi potensi orang untuk memberi komentar terhadap orang lain. Nah, komentar itu misalkan salah satunya dengan cara menggunakan dysfeminism kayak gitu aja. Jadi langsung kayak gitu aja. Terus dysfeminism itu kayak gini, gitu aja. Kalau misalkan kayak gitu gimana? Jadi lebih pendek gitu loh. Jadi nggak mulainya terlalu tinggi freedom of speech. Nanti kita kesulitannya karena kita ngomongin freedom of speech, terus pelanggaran freedom of speech atau bagaimana freedom of speech digunakan, terus kemudian salah satunya menggunakannya dengan dysfeminism. Nah, masalahnya kan tidak semua orang menggunakan dysfeminism, jadi agak lebih sulit. Bilang aja misalkan, jadi kita potong saja sedikit. Di sosial media, banyak orang itu bebas ngomong. Salah satunya mereka pakai dysfeminism untuk ngomentari orang lain. Nah, dysfeminism itu ini gitu loh. Jadi bagian itu kayaknya Ya, diubah sedikit aja. Oke, bagian ini. Sudah oke, cuma menurut saya daripada ngomonginnya startnya dari kejauhan dari freedom of speech, mulai aja langsung dari yang agak lebih rendah. Maksudnya banyak orang itu mau apa ya ngomentari orang lain, misalkan pakai ini dysfeminism, terus langsung jalan ke sana. Dysfeminism, oke. Oke, sama background, oke.
Disfeminism. Oke. Nah, ini contoh ya ini ya. Hollywood style. Oke. Nah, ini bagian ini sebaiknya dicantolkan, dikaitkan dengan bagian kenapa kita memilih data ini. Jadi nanti di bawah itu, jadi pertama setelah ngomongin disfeminism kayak gini, kamu ngomongin riset disfeminism itu ada banyak kayak ini. Seperti ini. Nah, secara umum riset disfeminism itu dibagi menjadi berapa kategori. Ini kan ada risetnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah cukup. 7, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, lumayan banyak. Nah, dari 11 riset ini, kamu harus bisa mengkategorikan dulu. Gini caranya. Secara umum, bilang aja bahwasanya riset disfeminism itu sudah banyak dilakukan di media-media itu banyak dilakukan. Secara umum yang diteliti itu ada apa aja? Misalkan 1, strategi disfeminism, 2, misalkan apalagi respon terhadap disfeminism atau apa? Atau semuanya neliti strategi, kayak gitu loh. Jadi semacam itu. Secara umum ada banyak penelitian disfeminism itu dibagi menjadi berapa tema. Maksudnya saya kasih contoh semacam ini. Untuk S3 saya nulis tentang feedback. Di situ saya menganalisis beberapa puluh riset. Terus kemudian saya mengasumsikan, oh riset terkait feedback itu secara umum ada kaitannya dengan tiga topik besar. Yang pertama adalah praktik ngasih feedbacknya. Kedua, persepsi orang ketika ngasih feedback. Yang ketiga adalah perbandingan antara persepsi dengan praktik orang. Riset yang pertama terkait ini secara umum hasilnya kayak gini. Ada sekitar 10 atau 20 riset terkait ini. Salah satunya adalah sebagian itu kamu seperti. Riset yang kategori kedua itu kaitannya dengan persepsi guru terhadap feedback. Di antaranya risetnya diteliti oleh ini, mereka nemuin kayak gini. Nah, kayak gitu loh, Mbak. Jadi ini sudah oke, meneliti oleh orang-orang di banyak ini. Tapi secara umum apa saja yang mereka teliti? Tipenya disfeminism atau apanya gitu loh. Jadi bagian ini sudah oke, ada 11 atau berapa tadi sudah bagus sekali. Nah, ini kita perlu tahu biar bisa masuk ke gap-nya. Jadi ini kategorikan berdasarkan tema penelitiannya. Jadi sudah benar, sudah banyak yang dikutip penelitian terdahulu. Cuma apa ya? Temanya apa? Misalkan disfeminism itu dibagi menjadi 2, strateginya disfeminism, terus yang kedua referensinya disfeminism, atau dibagi menjadi yang lainnya, misalkan bagaimana strategi disfeminism, yang pertama strategi disfeminism, terus yang kedua apa? Respon orang terhadap disfeminism dan macam-macamnya kayak gitu. Dicari dulu aja keumumannya mereka jadi apa, temanya apa. Oh iya, Pak. Oke, to fill in the gaps, bla 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 bla. Nah ini kan di sini kamu ngomongin Will Smith tadi.
Iya. Nah, bagian atas ini biar nggak apa ya, bolak-balik. Nah, bagian atas ini yang Hollywood ini dicantolkan dengan bagian ini. Di sini ngomongin Will Smith. Nah, saya mau neliti tentang tipe dan fungsi dari defenders sama haters terhadap dysphemism. Saya tertarik untuk neliti kasus di mana Will Smith dan ini di Oscar 2002 kayak gini. Terus kamu jelasin secara singkat saja, agak pendek sedikit, teksnya, konteksnya kayak gimana, terus menyebutkan gimana, semacam itu. Nah, kayak gitu ya. Oh, jadi yang Jadi di atas gabung. digabung aja di sini, Pak. Betul, digabung di Oh. bagian ini. Cuma bahasanya dibuat diubah sedikit juga. Jadi saya mau neliti tentang analisis the types and functions of perspective. Nah, di sini karena kita ngomongin to fill in the gap, the study intend to classify. Nah, di sini apa gapnya? Ya, yang sebelumnya belum dianalisis dari perspektifnya defenders itu, Pak. Sudah disebutin di sini. Iya, ada di bawah. Inevitably, one Ya, is itu. still. Oke. Hanya satu gitu ya, maksudnya hanya satu research. Hanya satu. Ada beberapa sih, cuman saya belum masukin. Ya. Apakah hanya nggak apa-apa misalkan hanya sedikit riset yang meneliti defenders of the targets. Nah, jadi gapnya adalah penelitian terdahulu hanya sedikit penelitian yang meneliti membandingkan defenders versus haters. Makanya to fill in the gaps, saya mau meneliti dari defenders and haters titik. Terus yang saya mau teliti adalah Oscar ini di Twitter. Kan, terus kamu ceritakan situasinya gimana, konteksnya. Yang di atas tadi, konteksnya di atas tadi sudah ada, tinggal diedit sedikit biar apa yang nyambung dengan ini. Nah, terus kemudian kamu jelasin. Nah, saya tertarik ini karena kemungkinan muncul defender sama haters di keduanya. Misalkan kayak gitu. Nah, terus saya mau neliti menggunakan teorinya ini. Oke. Research question-nya. Baik. Terus Discussion-nya di paling bawah. ini discussion ininya ada perubahan bagian results-nya? Enggak, cuma discussion. Oke. The study found the user, previous studies. Nah, di sini sebutin dulu 10 discrimination types from defenders and haters. Terus important-nya apa? Gitu loh. Important finding-nya apa? Selain 10 disfemism, itu apa? Gitu misalkan. 10 disfemism, terus yang terpenting adalah ini gitu. Yang satunya kalau haters juga ini gitu. Jadi biar orang nggak mengasumsikan asal keduanya menggunakan 10 tipe disfemism. Kalau misalnya semacam ini kelihatannya nggak begitu mendalam gitu loh findingnya. Karena kita cuma ngomongin bahwasanya kita menemukan 10. Nah, dari 10 itu apa yang menarik gitu loh. Ini belum muncul di sini. Kamu sudah menyebutkan di findings, tapi kita perlu menyebutkan sedikit di sini. Jangan menganggap bahwasanya orang itu sudah hafal temuan kita. Gitu loh. Iya. Elap sedikit. Elaborasi lagi sedikit hasil temuannya apa aja intinya. Rangkuman penelitian gitu. Nah, terus apa membedakan business similarity with the study? Oke. Previous studies have analyzed ini bagian kayak gini. Ini sedikit diubah misalkan. Misalkan previous studies yang meneliti previous researcher.
telah meneliti dan menemukan bahwa misalnya dijelaskan contohnya siapa, namanya, tahunnya, nama nama orang yang dikutip. Jadi disebutin dulu sebelum kita ngomongin Sujarwo sama Melina, di situ disebutin dulu nama tahunnya. Oh iya. Sujarwo, Melina, Jana. Ini mereka disebutkan di intro. Iya. Melina enggak. Melina perlu Oh ya, disebutkan di Melina sini. belum. Melina sama Eh, Jarwo kalau nggak salah belum. Sujarwo juga enggak ada. Jadi riset yang kita sebutkan di intro itu kita sebutkan ulang di findings, kita diskusikan. Sebaliknya berarti karena jangan di intro nyebutin si A B C D E, di finding nyebutin F G H I J gitu loh. Ini nggak nyambung sama sekali. Karena kita ngomongin di atas ya kita engage lagi orang itu gitu. Kita membuktikan bahwasanya kita benar-benar menguasai apa ya diskusi dengan mereka berdua ini. Ya. Iya. Oke, baik, sudah benar itu nanti. Jadi itu perlu dicek lagi cara menyampaikannya. Lainnya tadi yang di atas sudah ada 11 nama juga. Nah, itu juga didiskusikan di sini. Tidak semuanya harus disebutkan. Beberapa bisa disebutkan kayak gini, misalkan penelitian yang sebelumnya itu menemukan lebih sedikit tipe-tipe dysfemism. Di antaranya si A, si B, si C, si D. A, contohnya A, dia meneliti tentang ini dan menemukan ini. Kayak gitu aja. Jadi di list dulu siapa aja, baru kemudian setelahnya dikasih satu contoh atau dua contoh kayak gitu. Ya. Ya. Yang kedua, apart from 9 dysfemism type obtained in the data, the new type ini agak membingungkan nanti buat pembaca. Kita ngomongin ada 10, terus di sini ada 9, terus kok ada satu new type kayak gitu. Akan orang bingung gitu loh. Jadi kombinasi of dysfemism itu kan termasuk dari 10 tadi. Ya. Nah, bilang aja di sini. Jadi, salah satu yang menarik adalah penggunaan kombinasi dysfemism yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kayak gitu aja. Jadi, jangan sebutin 9. Nanti orang bingung, karena di atas kita barusan nyebut 10 di paragraf sebelumnya ini. Nah, ini 10 dysfemism. Ya. Ya. 9, kayak gini. Oke, Gorshevich ini sudah. Ini sama atau beda dengan Gorshevich? Beda. Dia Tapi dia nyebutin kombinasi gitu ya, dapat kombinasi gitu. Mayoritas, jadi kamu bisa mengklaim mayoritas kombinasi of dysfemism is excessively, ini katanya agak aneh, excessively found. Nanti di sini kamu bisa sebutin secara umum apa ya, penjelasan secara umum. Di sini sebutin sedikit terkait kombinasi itu tadi. Terus kemudian kamu sebutin bahwasannya mayoritas riset sebelumnya tidak melaporkan kombinasi kecuali ini si Gorshevich ini, kecuali si ini. Nah, terus kemudian kamu jelasin Gorshevich kayak gini. Bedanya apa? Kayak gini. Kamu engage lagi. Si Gorshevich nemuin kayak gini-gini. Terus kamu engage kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, ini as mentioned, kombinasi dysfemism has the tendency. Oke, nah, bagian ini itu masuk ke sini harusnya. Ini. Oke, baik. Methodnya belum ada ya? Iya, belum, Pak. Masih dikerjakan. Oke, baik. Tidak masalah. Ada pertanyaan? Nggak ada kayaknya, Pak. Oke, Ya. baik. Kalau tidak ada, cukup dulu. Sudah jam 9 juga.
Nanti saya akan coba kirimkan rekamannya nanti kalau sudah jadi, saya coba unggah, terus nanti kalian bisa menggunakan rekamannya untuk review lagi kalau misalkan. Nah, itu saja. Terima kasih tadi Nurulfi, siapa, Christine sama Farah tadi. That's all Iya, for Pak. today. Mohon dikasih tahu aja kalau ada pertanyaan, dikirim langsung Japri juga bisa. Siap. Thank you so much, Ya. teman-teman. Assalamualaikum. Salam, makasih, Pak. Sama-sama, selamat beristirahat. Ya.